Saya mungkin biasa-biasa saja, tapi kalau kita angan-angan orang kok luar biasa seperti itu. Orang yang diberi hak, diberi permintaan apa oleh Allah, diberi loh oleh Allah. Tapi permintaannya hanya la as'alu illa su'alan wahidan. Kalau saya hanya minta kepadamu ya Allah, saya hanya satu permintaannya adalah apa? La tubqi ahadan min ummati binar. Jangan sampai umatku itu dijadikan umat yang umpamanya masuk neraka selamanya. Jadi umpamanya ada umat yang melakukan kesalahan, tidak mungkin umpamanya nggak dimaafkan oleh Allah. Yang penting matinya dalam keadaan maka pasti akan masuk surga. Kalau kita lihat itu kan berarti iman ya. Jadi iman itu penting banget. Terus satu iman. Nah, terus yang kedua, coba kalau kita melihat, saya punya hadis namanya mafahim, kitab namanya mafahim yajib antusohaha. Terus itu tentang masalah apa? Nanti sifat-sifatnya Rasulullah SAW yang dari ayat itu loh. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma harisum alaikum bil mu'minina raufur rahim. Terus kan Rasulullah itu selalu memikirkan kita. Dan nanti pada puncaknya yaitu ketika kita sudah di alam akhirat, alam barzakh selesai, kiamat, nanti ada yaumul ba'si, dan nanti kita digiring di padang mahsyar, dan nanti kita setelah itu ada sirat menurut surga neraka. Itu puncaknya di situ. Jadi puncaknya itu wala saufa yu'ti kafar rabbuka. Dan itu yang diminta oleh kanjeng Rasul hanya satu, la as'alu illa su'alan wahidan la tubqi ahadan min ummati finnari. Jangan sampai disisakan umatku yang ada di neraka. Terus semua umat kanjeng Nabi akan masuk surga. Yang penting jadi umat kanjeng. Syaratnya jadi umat kanjeng Nabi ya iman. Yang kedua tentang masalah itu berarti kita harus selalu mengenal kanjeng Rasul, selalu kita kenal bagaimana orang yang selalu memikirkan umatnya, tidak pernah memikirkan dirinya sendiri, tapi yang dipikirkan umatnya. Bahkan dalam satu hadis nanti ketika kita masuk ketika kita Siratal Mustaqim itu ditunggu oleh kanjeng Rasul. Allahumma salim, Allahumma salim, Allahumma salim. Jadi kita selalu didoakan supaya menjadi orang yang sama. Alhamdulillah, ini yang nikmat yang besar yang wajib kita syukuri. Dan nabi-nabi terdahulu terkadang kepengen menjadi umat kanjeng Nabi. Kenapa kok umat nabi-nabi itu tahu? Iya tahu, karena sebelum Nabi Muhammad lahir itu sudah diceritakan. Dalam ayat itu wonten surat napa niku ada wa mubasysyiram bi rasulin ismuhu Ahmad niku ngendikane Nabi Isa alaihi salam. Padahal jaraknya Nabi Isa dengan Nabi Muhammad itu berapa ratus tahun. Tapi sudah belum nanti ketika antara Nabi Musa dengan Nabi Isa itu sudah tahu, karena di dalam Taurat, di dalam Injil itu sifat-sifat secara spesifik dijelaskan secara jelas sifat Nabi akhir zaman. Dan alhamdulillah mereka tahu tentang cerita Nabi akhir zaman. Kita yang alhamdulillah menjadi umat, dan kita harus syukuri, bentuk dengan syukur kepada Rasulullah, diantaranya kita taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menjalankan perintahnya. Terus diantaranya lagi kita menjalankan sunnahnya, kita membaca sholawat dalam rangka kita menjalankan perintah. Dalam Al-Quran kan ada perintah ya ayyuhalladzina amanu sallu itu kata perintah, bersolawatlah kepada Nabi Muhammad. Terus
Di antara Nabi ada kesunahannya. Kanjeng Nabi ada perintah kuntu nahaitukum an ziyaratil qabri fazuruha dan sebagainya. Kita disuruh untuk melakukan ziarah, termasuk itu ibadah dan sebagainya, karena itu perintah Rasul dan itu bentuk dari ungkapan syukur kita kepada Allah, kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kemauan pun atas kita niku kalau kita melihat itu cerita-cerita dalam ayat, dalam hadis tentang masalah sifatnya Nabi akhir zaman, kita itu harapan kita itu sangat besar jadi orang yang tapi nggak boleh kita terus merasa ya ampun nih, jangan kita merasa, kita tetap harus hati-hati, tetap kita alhamdulillah, tapi kita jangan sampai membanggakan diri ya ampun. Terus kita harus kita diberi nikmat iman Islam, kita bisa menjalankan perintah itu karena murni anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak dari yang lain. Itu supaya kita tidak merasa ujub, membanggakan diri dan sebagainya. Tapi yang penting kita itu merasa kita mendapatkan seperti ini bukan dari siapa-siapa, itu murni karena mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita bareng-bareng mau termasuk ajaran Rasul itu tidak istilah coba kalau kita lihat saja konsepnya Rasul dalam masalah umatnya ya, itu dalam hadis Rasulullah sudah menjelaskan bahwasanya satu mukmin dengan mukmin yang lain itu seperti satu bangunan itu kalau kita lihat coba ada unsur bangunan yang merasa lebih top daripada yang lain ya. Coba kalau ada bangunan pondasinya tidak merasa saya yang paling berjasa karena saya terus di atas yang kendeng merasa kamu bisa seperti itu dingin karena faktor saya, kamu itu apa, kan nggak ada itu. Coba sampai seperti itu loh Rasulullah ajarannya. Terus nanti ajaran Rasulullah itu luar biasa. Dan terus kalau kita amati kehidupan kita, umpamanya ada istilah kalau dalam Indonesia itu ada persatuan Indonesia, itu Islam sudah dulu rupanya al-Islam al-mu'minu lil mu'mini kal bunyanil tahid. Satu mukmin dengan mukmin yang lain itu seperti satu bangunan yang unsurnya berbeda tetapi saling tidak ada istilah nanti fondasi kamu itu apa, tembok saya ini loh, kan enggak, atau tembok kamu siapa, saya itu loh bisa seperti ini karena atas bisa berdiri seperti itu karena saya, kan enggak, tapi saling menguatkan dan tahu posisinya masing-masing, satu tahu posisinya masing-masing dan satu dengan yang lain. Ayo kita saling merapatkan barisan, saling menguatkan, jangan sampai kita sesama muslim saling mencaci maki, saling merendahkan, naudzubillah min dzalik. Itu jangan sampai, karena itu bukan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ajaran Rasulullah adalah kal bunyanil wahid yashuddu ba'duhum ba'du, satu bangunan unsurnya adalah satu dengan yang lain saling wasyabbaka biyadaihi. Lalu Rasulullah ini melakukan seperti ini dengan dua tangannya. Ini kalau ini apa namanya? Kalau bahasa Sundanya apa ini? Kalau bahasa Indonesia apa? Ngapurancang nih. Nah, coba kalau kayak gini kan saling kuat nih. Nah itu orang mukmin. Terus tidak ada istilah orang mukmin yang sejati saling merendahkan sesama muslim. Jadi ayo kita bareng-bareng kita menjalankan perintah bareng-bareng. Kita nggak usah ikut sana sini yang lagi kita mencaci maki dengan saudara kita yang lain, naudzubillah min dzalik. Dan itu bukan ajaran Rasulullah SAW. Kalau ajaran Rasulullah itu adalah saling menguatkan satu mukmin dengan mukmin yang lain. Terus untuk masalah sholawat juga nanti